Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat Shift semuanya? Selamat datang di Sharing Night dan alhamdulillah hari ini masih bersama gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto dan masih bersama saya Buni Asfian dan juga rekan saya Taufik Permana. Asik. Gimana Pak kabarnya Tik? Gimana kabarnya Pik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau Ustadz Imam sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa ya. Malam 28 sekarang. Besok 28, besok 28 Kalau ya. di Indonesia malamnya tetap malam 27. Oh kan pergantiannya beda ya. Iya. Pergantian tengah malam. Betul. Ya, hari ini seperti biasa teman-teman semuanya silakan untuk mempersiapkan dirinya masing-masing, kuota, mungkin posisi yang enak karena kita akan menerima transferan ilmu dari gurunda kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, Ustadz Imam Nuryanto. Dan hari ini luar biasa banget ya. Ya. Temanya ya, ini ya kita banget lah gitu temanya. Yang ini kita atau kita ya. Kan kita Karena yang udah ada lewat tuh kita gitu ya. masih loh disebut masih ya? Pemuda masih loh Ustaz. Kalau definisi pemuda itu, kalau bahasa Arab tuh syabab ya. Syabab. Kan ada kalau dibagi tiga ya, tiga fase ya. Oke. Fase tupulah namanya. Tupulah. Fase kanak-kanak sampai remaja itu dari mulai lahir sampai usia 14 atau 15 tahun. Oh itu anak-anak. Nah, anak-anak Oke. tuh. Nah, atau remaja lah. Nanti fase 15 sampai 40 itu namanya fase asyabab. Berarti masih ya. Nah, Ada berapa yang semulus? Kita masih ya. Kalau di usia 40 sampai 60 itu udah sebutnya masa suyukhoh atau syekh. Oh. Jadi kalau saya udah dibilang syekh. Syekh itu ada dua, syekh kehormatan. Iya. Ada syekh ketuaan. Karena faktor ilmu dan faktor Iya. umur ya. Ada dulu saya ketemu Syekh Hanopa ya. Iya. Syekh ternyata masih muda. Karena ilmu ya. Nah, itu Syekh Imam bukan karena pinter, bukan karena berilmu, karena kolot gitu. Tapi luar biasa awet muda ya Ustaz Iya. Imam ya. Dari dulu kayak gini aja Awet muda mukanya. apa awet tua ini tidak ada ini sebenarnya. Ya buat teman-teman semua jangan lupa sebelum menyimak transferan ilmu dari Ustadz Imam di Sharing Night bersama Shift Media, jangan lupa boleh di subscribe dulu channel YouTube-nya ya karena kita live langsung dari YouTube-nya Shift Media. Jangan lupa subscribe, terus juga komen, like, dan juga kalau yang pengen nanya boleh kemana Pik? Di kolom komentar. Di kolom komentar YouTube, jangan di Ya jangan di Instagram. Jangan Di Instagram. Nggak bisa ya, nggak bisa. Bisa sih. Mana Cuman dibaca. cuman kalau pengen langsung dapat respon gitu ya, langsung aja di kolom Di YouTube. komentar di YouTube. Nanti insya Allah kita akan di akhir acara kita akan memilih beberapa, tidak semua, nanti akan langsung jawab oleh gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto. Temanya hari ini apa Opik? Sumpah pemuda, Nah. peran pemuda nih. Peran pemuda Ustadz Imam di Sebenarnya ada dua kata, ada sumpah dan pemuda. Ya. Ya kan kalau kita pakai kata sumpah, biasa kalau orang sumpah tuh kayak gimana? Berjanji. Iya berjanji. Kalau sumpah tuh dalam bahasa Arab tuh disebutnya yamin biasanya, karena bukan yamin Wah, bahasa enak dong. kita ya. Yamin Lagi bahasa dingin-dingin. kita mah enak. Hujan tiris. Aduh. Makanya enaknya online tuh ya bisa mendengarkan sampai rebahan. Nah, rebahan sambil ngemil Iya, ya sambil kan. ngemil lama-lama sebelum acara belum selesai. Geus Suka kalah. hilang bisa. Hilang. Jadi yang namanya sumpah dalam Islam tuh taukidus syai' bi dzikrillah au sifatihi. Jadi yang namanya sumpah itu adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah atau sifatnya. Jadi sumpah itu sifatnya kalau misalnya gini, menunjukkan kesungguhan. Iya. Aku akan benar-benar melakukan ini, itu disebutnya apa? Sumpah. Nah, di sini sumpahnya siapa? Pemuda. Berarti pemuda itu usianya tadi ya, dari usia 15 sampai 40 tahun. Makanya menunjukkan kalau yang namanya sumpah tuh kesungguhan untuk melakukan sesuatu. Oh. Nah, kalau kita lihat spiritnya memang dari Sumpah Pemuda ini ya kemudian jadi lahir NKRI. Betul sekali. Ya, bukan lahirnya NKRI itu gara-gara ada Sumpah Pemuda. Asbabnya ya. Ya, sebabnya gitu. Nah, makanya kalau kita tadi ditanya bagaimana peran pemuda dalam Islam. Nah,
Kita lihat dulu ya, dulu Rasulullah Muhammad SAW Sallallahu wasallam. itu kan ketika diangkat menjadi Rasul itu usia 40, usia kesempurnaan kayak saya lah. Usia kesempurnaan. Jadi Kurang lah. Besar kurang ya, belum ya, belum. pesona seorang laki-laki itu justru lahir kelihatan dari usia 40. Oh, Gitu. mudah-mudahan sampai kita Amin. Mudah-mudahan Masih jauh. Yang harus banyak bersyukur saya. Betul. Saya sudah pernah mengalami seperti Anda, tapi Anda belum tentu. Iya, iya, iya. Aduh. Itu Iya, kelebihannya masalahnya. Ustadz Imam Apalagi tuh. saya masih banyak yang belum Nah, ini. belum nah. Makanya kalau saya patut bersyukur pernah ngalamin muda. Aduh. Kita belum mengalami tua ya, belum ngalamin belum tua. tentu ya. Belum tentu. Makanya saya sering sebut kalau di jamaah yang heterogen ini ketemu, ya saya nggak berani menyebut orang tua ya. Ya Itu anak-anak udah zaman nyebut, udah nyebut. Ya saya Ustadz. sebutnya anak-anak Iya, zaman iya. dulu aja. Anak zaman dulu yang hidup sekarang. Jadi sebetulnya bahagialah orang-orang yang berubahan hari ini karena mereka pernah mengalami masa muda. Tapi orang-orang muda hari ini belum tentu mengalami masa Tua, betul Nah. juga ya. Tapi, nah gini kan, yang namanya dalam Islam itu, Islam tidak melihat dia tua atau muda. Oh, Masya Makanya Allah. kalimatnya Allah berfirman, Alladzi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Laki-laki apa ini pemuda atau petua? Petua. Pemuda, Orang tua. Mantan anak muda. Jadi di sini karena gini, kenapa kalimatnya untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, bukan terbanyak. oh, Kalau terbanyak yang kan- terbaik ya Iya, klunya ya. karena belum tentu semua orang mengalami masa tua. Tadi saya bilang di mukadimah kan, Iya. belum tentu kita mengalami masa tua. Ada yang mungkin beruntung diberi usia panjang sampai 70 tahun. Iya. Nanti apa nggak adil kalau satu saat misalkan ada seseorang yang di usia 40, di usia 35 dia wafat. Iya. Berarti dong dia nggak bisa menghasilkan amal yang terbanyak. Makanya Allah menilai itu amal yang terbaik. Terbaik. Walaupun dia misalkan mati muda, karena ada juga nanti contoh saya sering di pengajian itu disampaikan kita mengenal seorang imam yang terkenal ya. Beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi. Beliau usianya 45 tahun ketika wafat tuh usia 45 tahun. Oh, Masya Allah. Luar biasa kan? Tapi nama beliau dikenang sampai sekarang. Betul. Nah, artinya Allah hanya beri kesempatan hidup 45 tahun. Tapi beliau mampu mewujudkan ahsanu amal. Amal Masya yang Allah. terbaik. Masya Nah, makanya bagaimana sih sekarang kita coba bahas ya pemuda itu supaya menjadi ahsanu amalan. Karena kan rata-rata cenderung kalau gambaran anak muda itu seperti apa, Kang Opik? Dunia anak muda usia 15 sampai 40 kira-kira kumaha? Free. Free teh naon? Bebas gitu. Pengen segala dicoba. Kenapa bebas sok? Karena memang keawakan. Nah, punya kesempatan. Sa. Pemuda tuh gambarannya apa? Otot kawat, balung besi, wajah asbes, Iya. urat kabel ontero guys. Gatot Justru, kaca itu justru mah. kalau pemuda mah cungkring kene. Iya. Kalau ini aduh. Yang udah agak dewasa itu yang 40 tahun, yang gede wadah sangu maksudnya. Gede udah sanggup. Jadi pemuda tuh gambaran semangat. Kemudian gambaran dia apa istilahnya Fisiknya masih kuat. masih kuat luar biasa. Makanya pemuda itu gambaran semangat yang kuat, fisiknya ya termasuk loba kahayang. Dan panjang angan-angan Panjang. biasa. Lain nulis kolot mah naon deui. Makanya kalau kajian dengan orang tua tuh nggak banyak bahasan. Nah, Ustaz, terus saya bekal kematian we. Jadi rata-rata bekal kematian we terus itu deui itu nya ada Ustaz tong ribet-ribet. Nah, berarti gambaran bahwa anak muda tuh tadi gambaran semangat, kemudian apa fisik yang kuat, kemudian produktif. Ya. Sok rata-rata sekarang kalau di atlet saja, atlet bola itu usia berapa tahun? 18 tahun, profesional itu rata-rata 18 sampai 35. 35 udah ketuaan. 40 teh maksakeun sebenarnya. Maksakeun. Tapi Ibrahimovic itu di usia 40 tahun masih Wah, produktif. masih ngejos. Kemarin masih kena ngagolkeun duanya. Artinya tapi jarang sih. Jarang. Di kita 40 tahun geus ribu. Udah jadi Saya asisten aja. pelatih itu. Iya, saya main bola misal sama santrinya. Kuat lompat terus tuh kuat najong. Ada kuat najong geus teu kuat lompat cit. Mantap saya menungguan di kawang. Bae offset oke. Kuat lari tapi gak kuat tendang. Nah, jadi kita kuat lari misalkan, udah kuat yang megang sih kuat.
Sudah lemah kita menendang. Gak kuat mundur. Iya gitu. Nah, ada kita misalkan kuat nendang tapi nggak kuat lari, maka saya biasa tunggu di dekat gawang. Ayo, tunggu operan kan. Nah, makanya di usia 40 tahun tuh sudah nggak produktif. Rata-rata atlet yang menuntut fisik yang kuat itu 40 tahun udah pensiun, kecuali kemarin ya Habib Nurmagedop. Habib Nuryanto. Habib ya. Tapi dia di usia 32 tahun, itu masih produktif. 32 sampai 40 itu masih usia muda. Tapi dia milih berhenti karena ibu. Dan lain lagi kan. Masya Allah. Nah, makanya kita ngambil pelajaran bahwa kenapa atlet itu di usia seperti ini, karena masih strong-strongnya, kuat-kuatnya. Kalau disimpan di garda terdepan kayak wah berani gitu nya. Saya di usia Kang Topik ini luar biasa gitu nya. Wah nih kalau Kasep sih kalah sih. Kalah sama beliau maksudnya. Maka untuk menang nunggu listrik kasih dah. Aduh. Ya sekasep gitu. Beban ya. Aduh. Mubadirnya. Kasep mubadir. Nah makanya di usia-usia begitu, usia semangat-semangatnya. Pokoknya karena dakwah kita luar biasa kan. Dakwah itu artinya ke pelosok kuma siap ke orang. Kenapa? Jalan dulu saya masih ingat berat badan tuh nggak lebih dari 60. Waduh. 58 teh udah tarik dah 52 53 kebayang cungkringna kan. Itu kemana-mana saya bawa rangsel jalan kaki. Aslinya itu kalau teman-teman seperjuangan tahu saya jalan kaki itu kadang dari rumah ke daerah Gumuruh, kalau sekarang tuh apa TSM tuh ya, jalan kaki. Bukan nggak ada angkot, ongkos. Saya Aduh, padahal ada ya transport ya. Jadi lain saya memang aslinya gitu. Al ngiri itu. Masya Allah. Saya jalan kalau ada pengajian daerah-daerah atas tuh saya jalan kaki. Mungkin teman-teman yang dulu kenal masa muda tuh apa bawa rangsel jalan kaki, bukan nggak ada ojek satu lagi, duit gitu, motor tuh ayah kita nggak ada motor gitu, belum punya motor, tapi semangatnya luar biasa. Nah makanya tadi gambaran ya anak muda tuh semangatnya bagus, kemudian tenaganya masih bagus, fisik masih normal kan, walaupun saya dari masa muda mata sudah begini, tapi masih bisa menikmati lah. Pendengaran kalau sudah tua makan pengajian nggak usah dia, nah, gitu kan? Udah banyak yang kurang. Sekarang masih banyak yang normal. Makanya ketika Allah masih beri potensi yang luar biasa di anak muda, karena manusia itu diciptakan min du'fil, lemah. Lalu setelah lemah dia akan kuat. Setelah kuat apa? Lemah lagi. Ini kan masa belak kesentang dikatakan sudah tuh. Masa kuat-kuatnya kan, masa hebat-hebatnya. Bersepeda mampu kan, kemarin cerita teman-teman dari Bandung sampai Batu Karas ya. Karena sepeda itu cuma 3 jam ya, 3 jam 2 kali ya. 3 jam 2 kali. 3 jam. Orangnya dia tuh. Harusnya nanti dipanggil tuh. Kuat itu artinya masa muda luar biasa. Dia fisiknya kuat, kemudian kalau misalkan petarung lah gitu tangguh gitu. Kalau usia 40 tahun ke atas tuh maksakeun sebetulnya. Maksakeun gitu, maksakeun. Tapi dah tadi karena fisik boleh tua, kalau bahasa Arnold suasana segar ya. Age is a number. Umur hanyalah angka. Iya. Jiwa harus tetap muda. Makanya kita piara. Saya usianya sekarang sudah tidak muda lagi gitu, tapi ngerasa ngorawe. Udah bareng jeung nu ngora. Iya. Nah, makanya di usia muda ini tadi sesuai dengan tantangan. Kita lihat dulu tadi karakteristik anak muda tuh kayak begitu. Sehat, semangat gitu. 2, tantangan dulu nih. Karena kan beda tantangan orang tua dengan anak muda. Godaannya lain. Godaannya lain kan. Maksiat boga tenaga kene. Rek kekebutan, mau kebut-kebutan masih punya tenaga gitu kan. Tawuran masih punya tenaga. Kebayang tawuran aki-aki kolot. Serbu. Repot. Batur memuter-muter naon ngaran teh tongkat gear ini mana ku sarung. Perang sarung. Sampai akon aki mana. Jadi dia disuruh digendong aki, rek tawuran kudu digendong-gendong repot. Tapi anak muda keur memejeuna. Kenapa? Karena setan tuh sangat suka kepada anak-anak muda itu. Kenapa? Karena ada bahasa gini, subhanul yaum rizalul ghad. Nah, subhanul yaum rizalul ghad. Dia muda hari ini tapi tua pada hari yang akan datang. Atau abaul al mustaqbal. Dia seorang bapak di masa yang akan datang. Kebayang kan?
gambaran masa tua itu dibangun sejak muda. Makanya setan mencoba menggagalkan masa muda mereka. Sehingga apa? Kalau nanti kelak dia tua menjadi orang-orang tua-tua yang tidak soleh. Makanya ketika ada gerakan anak muda yang bagus, setan gak suka. Pasti kenapa? Setan yang Ini suka ya. bahaya nih, bahaya. Iya, Kenapa? iya, iya. Karena taruhlah, ini seperti mereka anak muda sekarang kan yang ngaji usia 15 tahun sampai 40, rajin ngaji. Kan mereka itu subhanul yaum, pemuda hari ini, orang tua yang akan datang. Iya. Kalau mereka sudah tidak soleh hari ini, belum menjamin nanti dia tobat dan soleh di kemudian hari. Umumnya mah pemuda, karena kan gini, orang ngapalkeun Quran rata-rata usia muda. Tua tuh tinggal panennya. Orang belajar agama nyantri usia berapa tahun? Di SD kan? Dari anak Kalau kecil. sudah tua usia saya nyantri deui dia. Waduh. Teu kaotakan. Ngomong pa'alayat ilu pa'lan pa'huwa pa'il geus teu kaotakan, repot gitu kan. Alpa ilu huwa komo hiji-hiji ka hareup repot. Makanya setan mencoba dari anak muda mereka dijauhkan dari agama. Mata aya istilah generasi non micinnya. Generasi micin gitu kan. Nah, karena nafsu sedang gede-gedenya, kesempatan sedang terbuka, katanagaan. Nah, makanya didorong si pemuda itu supaya mereka jatuh. Makanya kan nanti tantangannya di pemuda itu setan kan memproklamirkan dirinya. Ada dua hal kata si setan tadi. La uzayyina lahum fil ardi. Kami akan mencoba menghias perbuatan buruk terlihat indah. Apa itu yang terlihat indah itu? Syahwat. Syahwat itu nanti dua hal nih. Pemuda akan digagalkan di dua hal. Satu, dari syahwat yang keluar dari perutnya. Didorong supaya pemuda itu nggak tahu hal haram. So, krek narkoba, gitu. Aduh. Pokoknya mah dorong lah. Pokoknya mah silakan. Tidak tahu hal-hal yang penting beteng sebeuh. Dari mulai anak kecil kan, ayah jambu tetangga keprak, ambil, udah biasa kan. Opik ya. Sempat Sebenarnya kalau kitanya ini teh walau alam pendidikan yang bagus atau tidak ya. Dulu saya pernah bahas di sini. Nah, kajamanan tuh sih ngadu gambar. Iya, ngadu yang koleksi. CS gitu. Kan? Itu ada taruhan nggak? Ada. Ini ya kan? Tukeran kartu. Yang kalah harus menyetorkan kartunya kepada yang Menang. Dulu ada jumplukan, cemel 5, baru temen. Cemel 5. Awal-awalin atau centringan Permainan ya. apa itu? Oh iya, iya, iya. dulu dialungkan ya. Pluk. Ya lamun yang satu nangkarak tuh bahasa Indonesianya. Nangkup masih. Terlentang, yang lain nangkup Tengkuruk, gitu iya. nya. Berarti kita yang menang. Maka yang nangkup ini dia harus menyerahkan gambarnya. Nanti pasangan kan Iya, 5-5. iya. Nah, itulah yang namanya prinsip judi itu. yang Dari dini. yang kalah hartanya diambil oleh yang menang. Bener. Istilahnya non pasangan. Pasangan. Ngadu kaleci. Nah, Wah, gitu kan Iya. marah kan. Sarambang euy, betak menang. Berarti yang kalah diambil oleh Iya, yang menang. Ngadu lang layangan. nah. Itu kalau nu elehnya set gitu kalah jadi milik siapa? Milik Yang yang dapat. Gitu kan. Nggak Ada bandang. uang, Stan. Pada aya akad gitu nya. Ya. Ini mah sebenarnya ada akad. Iya, enggak. Perpindahan milik tidak ada kan? Mencuri. Dan saya mah teu niat ngadu. Wah, gitu ketika ngomong tiba-tiba jo disasar kalau. Disasar, Susah. ya. Susah bahasa Indonesia. Disasar. Di target, lain bukan. diserang. Diserang. Oh, Tah. diserang. Diserang. Tiba-tiba layangan gombres kita, gombres tuh layangan yang gede. Tiba-tiba diserang oleh yang lain dan putus. Padahal kita mah nggak niat ngadu. Tiba-tiba putus jadi milik semua orang. Yang moro. Nah, hukumnya halal apa haramnya? Nah, itu. Tapi ya mudah-mudahan itu udah masa kecil. Masa kecil. Tapi itu mana masa kecil canda aja. Cuman ini kita dilatih bahwa dalam Islam tuh perpindahan milik harus jelas dan diatur dengan benar. Tuh makanya dulu Rasul tuh ngedidik ya kepada cucunya itu ketika dia menemukan ada sebuah kurma jatuh di jalan tuh, Iya. dipungut kan? Boleh nggak mungut makanan jatuh? Om Budi masuk ke dia ya kerupuk gulal-gular mana nih harus dihuapkeun teu? Enggak mau geuleuh. Bersih kan? Dipalastikan gitu kan.
Nah, encan urut banget dulu sebulan deui siga aya eta kan laptop anu apalna sabeula geus meunang ngagegel. Tapi mahal ya, dulunya saya mah cari yang apal yang utuh. Yang utuhnya. Digegel. Itu palsu, nggak ada. Kalau yang utuh nggak ada. Karena ya Adinda saya Adinda ya. Sepatu Adinda. Adinda. Nah, ini saya mau Apple yang asli emang karena masih bulat gitu. Nah, Rasul diambil kata Rasulnya. Si buang. Kenapa? Itu istilahnya kata Nabi khawatir itu adalah kurma zakat. Jadi Nabi sudah melatih putranya itu mana halal mana haram. Karena bagi keluarga Nabi itu haram memakan zakat. Nah, artinya apa? Dilatih supaya itu. Nah, nanti setan tuh memperdayai ini anak muda itu sudah jatuh kepada yang diharamkan. Berapa banyak sok ayeuna lamun teu kabeli sabu-sabu minimal ganja itu jarang orang tua. Iya. Nya orang tua geus putus asa, rata-rata anu ngelem jarang aki-aki gitu kan. Baru dak ngora ngelem tuh karena teu kabeli sabu-sabu nu ngarelem tuh anak-anak muda. Mereka sudah dihancurkan ku setan dari sisi ini. Belum lagi hal-hal yang lain lah yang memang usaha yang haram ditebu oleh anak-anak muda. 2, setan mencelakakan manusia dengan syahwat yang keluar dari seks nih. So, rata-rata kan yang pacaran itu kan bukan aki-aki jeung nini-nini. Jarang aki-aki nini boncengan laptop gitu kan. Itu rata-rata anak-anak muda. Saya dulu masih ingat tuh, saya kalau salah pernah cerita di beberapa pertemuan yang lalu. Saya pulang ngaji kalau nggak salah gantiin Ustadz Hanan saat itu malam Kamis ya di TSM dulu. Saya pulang pakai motor tuh lewat ke saya nggak akan sebut Arca Manik ya. Itu sebut Arca lewat Manik. situ ada anak muda pakai baju putih abu-abu 9:30 malam masih boncengan. Saya bingung ini barudak sekolahnya keluarnya jam sabaranya. Husnuzonnya di belakang. Ya itu kita bingung itu naon tapi disebut suami istri mana mungkin dengan daplok perasaan saya jeung istri gitu teuing. Pulang les gimana, Stad? Kalau pulang les malam teuing ya, Stad? Pulang les bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Mungkin daripada nggak ada angkot ya dibonceng lah gitu meren tapi macam ini mesra-mesra gitu luar biasa ini jebakan ya dari masa muda mereka sudah dihancurkan dengan makanan yang diharamkan lalu karena kan masa muda tuh masa bahasa saya itu perkembangan seksnya tuh luar biasa ketertarikan ke lawan jenis tuh luar biasa. Nah setan kan jebakannya pelan-pelan gitu nggak nggak boleh nggak ketemu nggak apa-apa asal bisa saling berpandangan kan? Ya sudah saling berpandangan nggak apa-apa asal jangan pegangan tangan. Pegangan tangan nggak apa-apa asal jangan saling berpelukan. Beres nggak setan? Belum. Berpelukan nggak apa-apa asal jangan tidur bareng nggak apa-apa asal jangan hamil duluan nggak apa-apa asal dikawinkan. Kan jadi gitu. Jadi terus setan itu mendorong supaya manusia terjebak. Akhirnya hati-hati ketika manusia terperdaya begini kalau dari anak mudanya sudah jatuh bab perutnya, bab seksnya, maka dia ketika jadi tua seperti itu repot. Makanya ini dimulai dari anak mudanya. Nah kemudian yang kedua wala ugwiyannahum ajmain. Tadi syahwat yang dihancurkan ke setan. 2, jalan hidup mereka itu dibuat sesat, nggak jelas tujuan. Makanya ada hijrah sekarang kan ada pemuda hijrah. Nah, kenapa pemuda hijrah itu sip bukan gitu sip. Kenapa pemuda hijrah itu karena kenapa nggak kokolot hijrah kenapa nggak orang tua hijrah telat kacida gitunya kalau ada kolot hijrah itu nya kacida dengan bagus waktu gitu tapi dia masih muda berani hijrah. Kita bandingkan ya kolot hijrah orang tua hijrah sudah sewajarnya. Sebau taneuh naon deui mikir teh gitunya. Geus aki-aki geus teu ka masjid. Ini pemuda di saat-saat godaan setan luar biasa. Dia kemudian kembali ke jalan Allah. Nah, itu disebutnya hijrah. Dari yang asalnya jauh nih, sekarang kembali. Dia kembali on the track. Asalnya keluar dari tracknya nih. Setan kan tadi memperdaya manusia dengan cara apa? Wala ugwiyannahum, disesatkan. Apa yang maksud disesatkan? Contoh gini kan, kalau kita berjalan dari sini mau menuju ke Bandung, ini udah di Bandung, di sini ke Jakarta lah. Jalan sudah jelas nih panduannya. Jakarta lurus misalkan.
Tapi ada orang menyimpangkan ke kanan ge nepi, memang ke nepi tapi ke laknatullah, naon cilaka. Nepi ke jurang, misalkan. Ke kiri juga sampai ke alam bako. Alam bako. Karena panduannya lurus nih gitu. Nah, setan begitu ketika orang tuh meniti jalan lurus nih. Makanya kemarin saya bicara di hadapan para santri, orang yang soleh hari ini belum tentu soleh di kemudian hari. Soleh bisa salah, tapi orang yang salah bisa soleh. Tadi ketika setan memalingkan manusia, nih udah tek lurus belok, maka kita kembali ke track yang lurus. Itu namanya berhijrah, kembali ke jalan yang lurus. Hijrah teh kapan? Masih muda. Kenapa sekarang? Apa sih urgensinya? Urgensi teh. Urgensi. Kepentingan. Kepentingannya. Apa sih harus? Kenapa pentingannya dari sejak muda? Karena yang namanya hijrah kembali ke jalan Allah, artinya Islam itu sangat butuh kontribusi anak-anak muda. Karena dulu zaman Nabi, saya sampaikan tadi di awal, Nabi usia 40 tahun, terhitung muda kan. Dan Nabi didukung oleh skuad anak muda, entah skuad tua kan. Ada Abu Bakar yang masih usianya di bawah 40, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib apalagi di bawah 20. Banyak sahabat-sahabat usia belia 13, 15 itu menjadi pengikut Rasulullah. Tapi mereka yang muda ikut pada Rasulullah ketika ke Madinah kan tumbuh dewasa. Nah, makanya Islam sangat butuh perjuangan kontribusi anak-anak muda. Makanya di Ustadz Hanan disebut pesan tren. Konsepnya apa? Anak-anak muda. Karena memang yang nama pesantren jarang orang tua sih. Sok rata-rata surveinya pesantren itu anak-anak muda. Kenapa? Tadi kan potensi yang Allah beri, ketajaman dia berpikir, fisik yang masih kuat. Nah, dibuat supaya mereka berbekal untuk masa tua yang akan datang. Kan tadi Subhanul Yaum, mereka anak muda hari ini, Hijalul God, mereka tua yang akan datang. Nah, untuk menyambut kedewasaan nanti, kalau saya konsepnya ini agak-agak masa depan ya, ketika orang sekarang gelombang hijrah banyak, pemuda udah rajin ngaji, ada yang takut. Setan. Kenapa? Setan. Ya, kita pasti. 10 tahun yang akan datang, akan lahir, akan tumbuh orang tua yang soleh. Lalu apa yang mereka takutkan? Kalau orang tua, kan gini, kalau bahasa saya kan hirina gini, ini kan udah dibina nih, di pengajian, mereka menjadi solihin dan solihat. Amin. Lalu solihin dan solihat, ihin jeung ihat ini ketemu. Ihin sama ihat ya. Ini nusoleh jeung nusolehah ketemu kan? Yang tidak boleh soleh jeung soleh bahaya. Aduh. Jangan. Solihin solihah ketemu. Kalau sudah rumah tangga dibangun oleh orang-orang soleh, pemuda-pemudi nusaroleh, ahli kajian dari sejak muda, maka mereka akan membangun rumah tangga yang benar-benar berdasarkan agama Allah. Lahir turunan yang soleh. Ini akan jadi menyongsong kebangkitan Islam. Ini udah ditercium nih. Gelagatnya oleh orang-orang yang musuh yang gak suka Islam itu tercium nih. Wah, hati-hati nih. Ini gelombang hijrah nih bahaya. Ketika mereka sudah banyak yang hijrah, cinta kajian kan dulu saya pernah sampaikan di sini. Yang namanya lahir ribuan, nonton ribuan tuh mungkin nonton dangdut lah. Sekarang pengajian. Saya lihat sampai pas kalau kajian Ustadz Hanan, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad itu sampai di TSM itu kalau masjid gede itu sampai meluber keluar. Luar biasa, lu mau nonton konser gitu kan? Juga tadi subuhan di. Karena kalau ngaji itu identiknya baru rame lamun aya subuhan ada konsumsi ya. Nah, kan itu leupet. Kan di itu mah teu leupeut mah aja aya sih di alat teh geus saung goreng kudu meuli. Iya. Biayaan. Di TSM banyak, Ustaz. Iya, banyak itu yang kudu akomodasi tapi mereka mau datang. Nah, dengan ikhlas mereka datang walaupun hujan ya luar biasa, aya yang harus pakai payung, bahkan sujud di tengah-tengah lantai yang basah. Luar biasa. Semangat mereka mencuk orang bahasa mengejos banget nih. Ini kalau sudah dibangun sejak muda, ini solihin, solihat bertemu, berjodoh, lahirlah keluarga yang sakinah, keluarga yang dilingkungi oleh orang-orang yang punya semangat agama yang baik. Mustahil anaknya nggak dididik bagus kan? Mustahil kan? Pasti anaknya pun akan dididik bagus. Makanya bisa jadi kalau kita ini visinya ke depan, kan kelak ada Thaifah Al-Mansurah, satu kelompok yang kelak akan menjadi pejuang yang menegakkan agama Allah kan.
anu bakal merangan Dajjal teh si eta grup ieu teh gitu. Nah, bisa jadi era kebangkitan Islam mulai dari bangkitnya pemuda hari ini. Bukankah NKRI lahir gara-gara apa? 28 Oktober 1928. 28 Yeah. itu 13 Jumadil Awal tahun 1347. Jadi berdepatan 13 Jumadil Awal tahun 1347 Hijriah. Itu Wage hari Ahad. Wage. Ya dulu ada di Karek sana. ayam baca. Oh, di scroll stat kalendernya? Enggak, Oh, emang ada di buku sejarah. Oh, Anda sejarah ya, kan itu belajar. Nah, sekarang kalau salah pelajaran enggak sejarah itu masih enggak ada. kan? ada. Asal enggak ada ya. Kalau kita kan anak muda mah memang belajar untuk melupakan sejarah, Oh, melupakan nah. mantan. Biar padahal ini gara-gara lupakan mantan itu. Nah, Padahal gitu. mah sejarah itu bukan untuk dilupakan, untuk jadi pelajaran. Tuh, pelajaran. Makanya ada Pelajaran. buku ya, Syed Romdon Al-Buti itu bikin buku Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah itu memahami memahami sejarah. Jadi sejarah itu bukan gini. Nabi Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun gajah gitu kan. Walaupun sekarang katanya ada penelitian terbaru. Saya baca. Ya Anda boleh setuju atau boleh tidak. Saya hanya baca saja dari penelitian kawan-kawan. Ternyata Nabi Muhammad tuh lahir kan hari Senin tuh. Hari Senin. Senin Rabiul Awal itu kalau kita hitung-hitung di situ itu tidak jatuh pada 12 Rabiul Awal. Justru antara tergantung metodenya ya. 9 atau 10 Rabiul jatuhnya tuh. Kalau hari Senin. Karena kalau Senin tuh nggak jatuh pada 12 Rabiul Awal gitu. Karena kan kalau dalam beberapa hadis yang jelas valid itu hari apa Nabi lahir? Hari Senin. Makanya Rasul saum kan. Nah, yang belum masih para ulama berbeda pendapat tanggal. Ini ada kawan saya nih yang beliau ahlinya di bidang itu ngitung-ngitung nih. Katanya antara 9 atau 10 kalau itu hari Senin. Nah, tapi ya itu sih nggak terlalu ini ya. Yang paling pokok nabinya sudah lahir kok. Alhamdulillah. Nabinya sudah lahir gitu. Alhamdulillah. Makanya kembali tadi bahwa setan tuh sangat nggak suka ketika gelombang hijrah ini ada. Kenapa? Ke depan khawatir Islam kembali bangkit. Makanya sekarang ada upaya nih supaya diredam deui. Wallahu alam kita jadi husnuzon ya. Bisa jadi si Covid itu bagian dari upaya setan ya melemahkan, karena nggak sedikit nih di antara kita teman-teman gitu jadi melehoy ngalahoy gitu ya. Karena kan kita kajian hampir nggak pernah libur tetap muka ya. Hampir 7 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekarang Oktober, hampir mau 8 bulan, luar biasa. Sekarang kajian online seperti ini yang punya kuota. Iya. Yang lagi parkir miss call repot. Parkir kuota kita nggak sekarang parkir kuota. Jadi nanti ada asnaf baru jadi mustahil itu parkir kuota. Karena gara-gara parkir kuota nggak bisa ikut. Dapat zakatnya. Ya, nyari miskin-miskin teh banyak. Kenapa orang tuh dan makanya gimana ya gerakan bagi-bagi kuota. Nah, Iya. di Supaya jalan bisa kuota. ngaji. Bisa nanti oleh sipnya supaya nanti yang nonton makin banyak gitu. Sok bagikan kuota gratis. Wah. Pokoknya mah lebih ke 1 orang HP-nya 7. Wah. Aktifkan. Jadi ini luar biasa. Saya melihat ini lagi ujian banget nih anak muda tuh. Makanya saya pernah ngobrol di salah satu podcast ya. Hati-hati gerakan anak muda termasuk pemuda hijrah ini jangan jadi tren. Karena kalau tren semata berarti tren mah ya nanti ada nggak trennya. Jangan kayak musik lah gitu. Musik kemarin trennya musik beliau yang cenat-cenut itunya rame, booming kan rame. Tahun lalu loh itu. Tapi iya kan lep teh deui. Enggak lama kan booming. Dulu lagu Melayu rame. Betul. Hilang deui gitu kan. Nah, biasanya mereka ada yang cepat ke puncak tapi cepat hilang. Beda dengan kalau musik tuh kayak kalau di musik nih perbandingannya slang, padi, kalau pas band gitu nya. Itu teh mereka nggak booming tapi bertahan terus sakit tuh nah gitu kan nggak tren-tren banget. Nah di gerakan dakwah pemuda tuh hati-hati jangan hanya sampai tren rame lalu sepi semuanya. Nah termasuk kita nih mudah-mudahan nih termasuk gerakan pesantren kita dukung nih yang Ustadz Hanan itu karena kita perlu istilahnya bukan hanya sekedar tren tapi betul-betul mengakar dan mampu mencetak kader terbaik. Itu yang kita harapkan tuh.
kader muda terbaik gitu. Ya mudah-mudahan kan saya Ustaz Hanan nggak akan selamanya ngomong begini kan. Tapi satu saat lahir nih kader-kader muda. Nanti Ustaz Taufik, Ustaz Buni. Wih, gitu kan. amin, Kenapa? Amin. Itu cukup ku amin. Nah, makanya ini perannya zaman Nabi itu, Nabi merekrut anak-anak muda. Kenapa? Karena mereka akan jadi kekuatan di Islam di masa yang akan datang. Maka ketika sekarang ada gerakan anak muda yang luar biasa, sekarang ujiannya dibuat drop nih, si COVID ini, semua kajian-kajian yang kolosal yang banyak itu mulai di stop. Makanya jangan sampai bagi kita, karena kan pemuda itu produktif, kreatif kan, nuku kolot mah teka pikir, saya mah teka pikir nih. Anda anak muda harus terpikir nih, dakwah nggak boleh terhenti gara-gara pandemi. Tidak ada akar rampun jabi. Nah, gitu kan ya. Tidak ada akar rampun jabi. Pokoknya merawai lantas mulung-mulung kuntung. Apa tuh Ustaz? Aduh kabeh kita apa? Kumaha carana supaya dakwah tetap berjalan? Makanya yang kita lakukan seperti ini sekarang. Jadi kalau satu saat dengan ini pun tidak ada, misalkan kajian sudah tidak ada, sementara anak-anak muda perlu dibina, aduh luar biasa. Itu nanti akan drop, jadi setan keprok. Jadi kalau kita nih udah lemah semangat nih, Kang Buni udah lemah semangat, Topik udah lemah semangat nih selama ini, aduh cenah asa teu rame. Depan ngomong kamera depan ini nggak asik aslinya sih, nggak asik kita, jadi nggak ketemu sama teman-teman di rumah. Nah, orang pun beda sih kajian kita ketemu langsung live dengan nonton HP sambil rebahan, kadang-kadang HP dipeluk, dia kerek misalnya. Nah, itu aslinya kurang enak. Tetapi tadi tidak ada yang setiap ada satu kesempatan nggak boleh kita buang. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh pemuda sekarang? Satu kan tadi kalau kita coba belajar ya di surat Kahfi, ini udah pada hafal semua ya surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ayat 13 itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Kalau saya belum hafal makanya saya baca. "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Innahum fityah, bahwa mereka itu adalah pemuda-pemuda. Nah, di sini karakteristiknya amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Satu, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi inti yang pertama pemuda Islam itu adalah ketangguhan mereka ditopang dengan keimanan yang kuat. Kita dapat contoh seorang Ismail, seorang Yusuf, Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sendiri, mereka tokoh muda, orang-orang yang kuat imannya. Makanya bagaimana sih pemuda Islam sekarang supaya ke depan mereka menjadi soko guru perjuangan Islam? Jadilah pemuda-pemuda yang kuat imannya. Dalam bahasa Nabi itu, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, lebih baik daripada al-mu'minid dhaif. Itu bisa jadi fisik. Kan Kang Buni ini mantep ya. Otot kuat masih wajah asbes. Enak lagi-lagi nyepedah terus kan. Si Gana enak mah ieu ge geus karuat. Luar biasa kan. Sampai sekarang tracknya Tangguhan Perahu ya. Nggak sampai Stan, Masya Allah. Nah, makanya di sini ini gambaran bahwa seorang yang di sini gambaran para pemuda Ashabul Kahfi itu, mereka dengan idealisme yang kuat, keyakinan kepada Allah yang kuat, berani meninggalkan, menentang satu pemerintahan yang luar biasa dolimi saat itu. Sampai pada akhirnya berakhir di sebuah guha, karena apa? Mempertahankan keyakinannya. Makanya membangun pemuda itu, pertama membangun pemuda yang berakidah yang kuat. Ya ini akidahnya harus kuat. Dah bayangkan kalau akidahnya lemah, karena gini, dulu saya pernah sampaikan, la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'minun. Seorang itu nggak akan mencuri kalau ketika mencuri ada imannya. Wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Seorang tidak akan berzina kalau ketika berzina ada imannya. Berarti keur berzina teh iman teh keur eueuh gitu. Atau keur lemah. Makanya kesimpulannya apa? Lemah iman itu menjadi lahan subur tumbuhnya berbagai kemaksiatan. Makanya luar biasa, yang paling terberat itu adalah bagaimana menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Nah, bagaimana caranya menguatkan keyakinan? Di sini zidnahum huda. Kami tambahkan petunjuk. Orang yang ingin betul-betul imannya kuat, seberapa dekat dia dengan petunjuk Allah. Makanya keimanan ini
menjadi cikal bakal lahirnya amal yang luar biasa dari orang pemuda. Sok, ada Usamah bin Zaid, ada Zaid bin Harisah, ada Muhammad Al-Fatih, seorang anak-anak muda yang melakukan amal luar biasa. Kenapa? Mereka punya iman yang luar biasa. Keimanan yang mendorong mereka itu melakukan amal yang luar biasa. Nah, apa yang menopang keimanan itu? Pemahaman yang kuat, yang benar-benar mendalam terhadap petunjuk. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Berarti dorongan yang kedua, tadi modal awalnya apa? Pemuda itu imannya harus kuat. Yang kedua, punya semangat untuk mempelajari petunjuk. Berarti belajar agama yang baik. Makanya kita mencoba mengenalkan Islam tuh, saya cocok apa ya, ada quotes dari Habib Nurmagomedov. Saya masih Nurmantio deh ya, susah. Jadi gini, kalau orang kafir membenci kita wajar. Kenapa? Mereka tuh nggak baca Quran, mereka nggak baca hadis, tapi mereka membaca diri kita. Maka jadilah pemuda-pemuda yang bisa menggambarkan Islam tuh pada dirinya. Orang tuh menilai orang Islam tuh, walaupun sekarang lagi ada yang viral kayaknya, menggambarkan Islam kok dengan Islam berkelahinya, satu nggak pakai cadar, yang satu pakai cadar sampai dicabut cadarnya. Saya sampai innalillahi kaki itu kok gambarannya gitu tong gitulah gitu. Kalau saya bisa sih usul ya pembuat filmnya, kalau bisa visualisasinya yang begitulah, cari yang agak lain lah. Itu kita jadi nggak enak seolah-olah yang datang pakai cadar itu teroris atau radikal, kan nggak gitu juga. Ada yang memang lembut gitu, mereka nggak radikal. Jadi gambarannya yang pakai cadar, celana cingkrang, pokoknya teroris. Jadi ini asa-asa nggak enak kalau saya sih nggak ngegambarinnya ya, nggak enak banget. Nah makanya tadi poin keimanan yang kuat melahirkan amal luar biasa. Keimanan ini ditopang oleh apa? Semangat kita belajar ilmu yang baik. Makanya ada bahasa tadi, orang kafir tuh nggak baca Al-Quran, nggak pernah baca hadis, tapi mereka membaca diri kita. Jangan sampai kita yang baca Quran, baca hadis, Quran dan hadis tuh nggak tercermin pada diri kita. Nah makanya sosok pemuda itu, walaupun misalkan tongkrongan seperti ini, aliran kufluk ya, kupluk misalnya, tapi sosok yang bisa menggambarkan Quran ada pada dirinya, gitu kan? Nah beliau mencoba begitu kan, mulai dari minum sambil duduk, gitu kan? Akhlak saya lihat kebetulan ketika difoto, sesi foto orang lain memakai segitiga pengaman aja, dipoto dia ditutup. Ketika penimbangan tuh kan, artinya memberi, oh kok begitu, inilah gambaran ajaran yang selama ini saya pelajari. Makanya poin tadi pertama, keimanan yang kuat melahirkan amal luar biasa, keimanan ditompang dengan pemahaman agama yang benar. Nanti setelah memahami, belajar agama, maka semangat mengamalkan dari hal yang terkecil. Orang melihat keagungan Islam dari yang sederhana. Kalau dulu di Agim itu mulai dari yang terkecil, mulai dari diri kita, mulai dari yang terkecil dan mulai sekarang. Masa kita tidak bisa, misalkan contoh dari sederhana saja. Sampai saya luar biasa ya baca hadis-hadis itu, puntennya sampai bab KWC wae itu diatur. Kaki mana diatur, bahkan dalam satu hadis tuh ada Nabi melarang orang pakai sendal yang ada talinya sambil berdiri. Pakai sendal yang ada talinya, bukan sendal capitnya, sambil berdiri. Kira-kira apa coba penyebabnya? Kita dilarang nih pakai sepatu kalau sekarang yang ada talinya sambil berdiri. Itu satu lah, ngahulang keneh can bisa ngajar. Tambahan nih pertanyaannya. Nabi melarang orang pakai sendal sebelah. Ngapain Islam ngurus-ngurus bab sendal kan? Iya ya, hal sekecil dan nah itu jawaban aku naon. Kenapa nggak boleh pakai sendal sebelah gitu? Ya nggak mantes Tad kalau yang pertama. Nggak mantes kan satu lagi mungkin kelindungi lagi enggak. Kita dilatih mendolimi diri sendiri aja. Kan kita harus adil pada diri sendiri. Jadi kalau dari situ saja kita sudah dilatih adil pada diri sendiri, kamu guys jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota pasti jadi pemimpin ya. Tuh gitu kan, jadi pemimpin. Jadi kita mah dari hal terkecil saja itu sudah dilatih bahwa nih nggak boleh pakai sepatu sebelah.
yang menyebabkan engkau tidak berbuat adil pada dirimu sendiri. Satu ditutup, satu enggak. Lalu kenapa enggak boleh pakai sepatu sambil berdiri? Cobian we. Apa kira-kira? Yang menyebabkan kamu akan menyebabkan tijong jolong itu. Tijong jolong. Itu kan bahaya. Artinya hati-hati jangan sampai menyebabkan dirimu jatuh, menyakiti dirimu gara-gara naon konyol pakai sepatu guling. Pakai sepatu sampai menyebabkan orang cedera. Ini dari hal yang sederhana, luar biasa Islam itu. Nah nanti orang tuh nggak ngelihat dari Quran dan Sunnahnya, tapi melihat dari diri kita tercermin dari hal yang sederhana. Dari mulai pola makan, orang makan, contoh pun kan ini ya, ada orang pakai kerudung udah lebar, udah bagus gitu penampilannya. Orang oh ini muslim tapi misalkan gaya makannya ngopi cimoa bari nangtung ya. Udah gitu naon si bungkusna alungkeun. Wih pengawasan emak-emak bari ngararopi gitu. Pengajian tuh ngopi itu minum sambil berdiri udah gitu lihat solokan abuskeun. Jadi makanya program Laswaste itu Laswes bising dipajarkeun saya bisa bahasa Inggris. Itu kan diantaranya itu bagian juga dari Islam. Jadi orang tercermin dari sini. Makanya setelah belajar, pemuda itu belajar juga mengamalkan apa yang dia sudah pahami dari hal yang sederhana. Nah, makanya di pemuda aja itu apa yang bisa sederhana kita amalkan. Baru setelah nanti mengamalkan punya semangat kita sharing. Share, menyampaikan kepada orang lain, mendakwahkan kepada orang lain. Dakwah dari apa yang sudah kita lakukan. Makanya luar biasa gitu. Kadang-kadang misalkan kalau orang nanya, eta Ustaz kok dakwah teh ceramah eta kene karena memang nu karek bisa ieu. Kan susahnya. Kalau orang tuh kan ada orang mengkritik tuh, Ustaz eta mah ceramah teh eta kene. Sebenarnya bukan eta kene, tapi yang terberat dari orang menyampaikan itu adalah ketika lima takulu nama la taf'alun. Kan ada ya ayyuhalladzina amanu lima takulu nama la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi kadang-kadang saya berat gitu, aduh kita geus kamalkeun acan gitu. Ya saya nggak bisa menjelaskan indahnya berpoligami, dah acan. Aduh. Acan gitu. Belum kita acan. Oh enggak, saya dah istri nonton jadi. Itu contoh atau keluarga sakinah gimana gitu. Agak berat. Karena saya masih mencoba ke arah itu. Misalkan saya contoh, tahajud. Saya sendiri enggak tahajud. Kan repot gitu kan. Nah, makanya kita punya semangat nih, artinya pemahaman yang bagus. Mulailah dari yang sederhana. Islam itu dari mulai cara makan yang benar, pakai tangan kanan, nggak sambil berdiri misalkan. Kemudian mulai istilahnya ketemu senyum, sapa, salam, senyum, sapa, senyum, sapa. Salam sempurna. Jadi salah. 3 aja Ustaz, 3S. 3S yang saya tahu mah 5D. Oh, 5D. Kalau datang ke pengajian, datang, duduk, diam, dengar, dahar. Nah, jadi semangat mengamalkan. Nah, itu luar biasa. Nah, terakhir kalau setelah semangat mengamalkan, semangat mendakwahkan, kita siap bersabar, istiqomah di jalan itu. Yang terberat itu. Karena pemuda itu nggak lama. Sampai usia 40 tahun. Kekuatan kita istiqomah nih akan berbuah manis ketika di masa tua. Saya masih ingat ceramahnya Ustadz Kiai siapa gitu nya. Kesolehan kita sebagai individu gitu kan. Lalu nanti ada istri yang soleh, itu akan melahirkan anak-anak yang soleh walaupun di generasi keberapapun. Ada teti anak nanti di generasi selanjutnya insya Allah akan ketemu orang yang soleh. Karena setiap orang yang menanam baik mesti akan mendapatkan buah yang baik. Gening eta Nabi Nuh bisa jadi di generasi berikutnya. Artinya dia panjang ngalakon gitu. Panjang ngalakon lah gitu. Makanya panjang perannya. Makanya nih pemuda itu jangan jadi pemuda micin, generasi rebahan gitu ya. Tapi orang-orang yang manfaatkan masa muda, kata Nabi kan 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, di mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antara apa? Syabun nasha'a fi ibadati rabbi. Seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jangan nunggu tua ibadah. Mending istiqomah ti ayeuna. Ada abdi yang ngalaman baong, sok ngalaman baong misalkan
Ustaz, saya pengen ngalaman bawang heula, pengen ngalaman Badung dulu. Silahkan, asal yakin yakin tahu jalan pulang. Suatu saat saya akan tobat, oke lah. Dua, yakin punya waktu untuk tobat. Yakin? Malam pas nyobaan bawang maut. Nah itu. Makanya kalau Allah sekarang udah kasih nih hidayah kepada kita. Yang terberat itu apa? Memelihara hidayah yang sudah Allah beri. Istiqomah. Itu berat. Tantangan ke depan itu ketika orang udah berhijrah itu istiqomah itu berat. Karena setan nggak pernah suka orang yang menuju jalan Allah. Gitu dulu. Sok gitulah bila yang mau ditanyakan silakan. Udah 8:30. Nih luar. belum 8:30 ya. Buat teman-teman semuanya yang mau nanya sekali lagi silahkan, boleh banget. Ini kita membahas tentang peran pemuda terutama dalam Islam ya. Dan juga ini kaitannya mungkin dengan pemuda hijrah, di mana kita sebagai anak muda harus mulai untuk kembali ke on the track, jalan yang lurus, jangan nunggu nanti tua ya. Karena itu sangat penting banget untuk masa depan Islam di masa yang akan datang. Tapi ini Ustadz, aku ini mencoba merangkum dari komentar dari Instagram. Oke. Ya, yang udah masuk. Jadi begini Ustadz. Jadi anak muda jam sekarang itu adalah challenge-nya kita sebagai para pemuda-pemudi adalah dimana kita tuh kurangnya sosok-sosok yang ke arah yang lebih baik lah Ustadz. Kurang bukan nggak ada ya, tapi kurang. Maksudnya kayak apalagi sekarang kan zamannya sosial media, di sosial media tuh mengagungkan yang namanya hedon, terus materialisme, famous. Nah, kayak gitu-gitu Ustaz. Kayak BTS. Apa? Blackpink. Jadi maksudnya kayak mungkin ya, maksudnya ada juga kayak beberapa orang tokoh pemuda yang hafiz, keren ya, terus juga mungkin juga dia sukses dalam bisnisnya. Nah, itu bagaimana cara mungkin kita menanggapi serangan-serangan dari negara api dari luar gitu yang mungkin pengaruhnya itu memang karena sosial media dan memperlihatkan sesuatu yang hedon lah, yang materialisme kayak gitu. Coba cari hedon teh apa hedon? Hedon tuh teh kayak boros gitu. Ya. Glamour. Glamour gitu. Jadi ya outfit lu berapa gitu. Nah, enggak deh. Ember. Naon. Jadi ya tadi kan gambaran idealnya ya. Ya. Tantangan, makanya tadi hedon dan yang sebagainya itu bagian dari ketika pemuda terjebak dalam yang disebutkan tadi. Naon bieu teh? Hedon, famous. nanti Materialism. dan lain-lain gitu. Ketika pemuda terjebak dalam dunia yang seperti itu, berarti ini keberhasilan setan. Sorak setan tuh kan. Nah, makanya gerakan dakwah pemuda termasuk nih teman-teman yang kreatif, termasuk kita punya sosok Ustadz Hanan yang followernya luar biasa. Itu contoh diantaranya bagaimana kita yang nyambung dengan tadi Habib Nurmagomedov tadi. Wah, lancar. Mungkin banyak pemuda-pemuda yang sekarang mereka muslim tapi nggak kenal tentang Quran dan Sunnah. Siapa yang harus mengenalkannya? Kita. Mereka nggak mungkin misalkan ketika awal-awal ya tuh baca Quran aja, baca hadisnya, tapi mereka melihat diri kita. Makanya butuh figur kan. Makanya mudah-mudahan di pemuda hijrah ini, teman-teman di sini ini bisa jadi orang-orang yang betul-betul Quran berjalan. Kalau bahasa Aisyah dulu kepada Rasulullah ya. Jadi Quran tuh tampak pada dirinya. Lain kemana-mana mau Quran. Tapi Quran tuh ahlaknya tuh kelihatan. Makanya bahasa disebutnya ahlak Qurani kelihatan pada dirinya. Makanya tadi semangat kita menimba ilmu dibarengi dengan semangat kita mengamalkan sehingga Islam tuh bisa terlihat walaupun dari suatu yang sederhana. Saya masih ingat dulu cerita Agim ya, zaman Breto. Ada orang yang masuk Islam gara-gara selempak. Daleman. Selang dalam. CD. Loh kok bisa? Jadi dia tuh kerja tuh di apa namanya tukang nyisir tuh. Laundry. Underwear. Aneh kenapa kalau baju yang dikasih orang Islam tuh si selempak nanti tidak sepesing orang-orang non Islam. Katanya ini ceritanya. Ternyata dari mulai istilahnya apa? Ini gambaran orang Islam yang benar-benar menjaga kesucian dirinya. Nah, itu gambaran dari situ kan. Karena dia bisa menjaga percikan najisnya di celananya. Betul-betul. Itu dari satu poin saja. Sampai kan dia nanya-nanya, diwawancara lah. Kenapa? Karena saya itu diajarkan oleh Islam tuh memelihara diri dari najis. Makanya celana yang saya pakai ini
saya usahakan untuk tidak terkena najis. Kotor ya kotor biasa aja lah gitu. Makanya luar biasa ini. Api aneh enak bet kita yang ngikutin mereka ya. Iya. Kalau buang eta ku tisu, mereka hese cebok kan. Iya. Cina ka mana nih iri gitu kan. Enak make siwur kata orang Sunda mah. Inau gayung. Iya. Kenapa kita kok jadi ngikutin mereka nya? Padahal luar biasa Islam itu sudah memberi contoh yang baik dan orang masuk Islam gara-gara eta. Betul. Ada dulu kalau nggak salah orang misionaris yang datang ke Mesir yang tadinya dia mau memurtadkan jadi malah dia masuk Islam gara-gara apa? Melihat akhlak yang punya rumah. Luar biasa kan? Dari mulai kata orang Sunda keramahannya, berehan tuh kedermawanannya. Karena Nabi itu bahasanya itu ketika orang datang tuh luar biasa gitunya. Iya. Berehan, menyambut itu orang apa istilahnya dia ramah gitu. Nah, ini luar biasa akhlak yang dimunculkan oleh kaum muslimin. Bahkan banyak termasuk Rasulullah ketika disakiti, dihina oleh seseorang tidak langsung respon, langsung dicekek Pak. Termasuk kisah yang ini tuh beliau menyuapi orang Yahudi yang buta yang suka mencaci maki Rasulullah kan. Rasul disuapin karena dia nggak tahu bahwa menyuapin itu Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar, dia nanya, beda ya? Kenapa? Iya mah lain katanya. Nah akhirnya cerita lah Abu Bakar bahwa yang selama ini menyuapimu adalah orang-orang yang selama ini kamu hina, kamu caci. Nah ini luar biasa akhlak Rasulullah itu, kita mah mau katakan gitu. Makanya sekarang kalau saya sih masih belajar memberi ya, kalau jadi contoh belum begitu bagus lah. Kalau Kang ini Ustaz Buni udah top lah gitunya, udah cukup lah gitunya. Amin. Makanya nah ini mudah-mudahan dari teman-teman di sini yang istilahnya muda itu belum tentu kita mengalami tua. Maka dari awal tadi kalau Anda belum tentu mengalami seperti saya, tapi saya sudah mengalami seperti Anda. Apa poinnya? Tobat, hijrah nggak mesti harus menunggu kita tua. Walaupun orang punya cita-cita bagus, kayak lagi sekolot. Makanya bahasa Nabi, iktanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya sababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena belum tentu kita tua. Dan kalau hijrah di waktu tua tuh repot. Belajar Quran hesye. Apalagi gigi udah nggak begitu lengkap kan. Belajar tahsin nggak susah itu. Belajar bahasa Arab mulak gestekawat gitu. Belajar tafsir apalagi. Makanya jangan ditunda-tunda lah. Ketika kita dapat kesempatan, karena kadang-kadang hidayah tuh gini. Ketika buka-buka ya live, saha itu kan ngobrol naon sih? Ketemu dangukeun, masuk. Nah, berarti Allah sudah kasih nih petunjuk ini nih. Gara-gara teaser yang disampai teaser gitu. Mendina film trailer. Itu disebarkan begitu orang baca, kemudian tengah aja orang tuh scroll Instagram, naon ieu aya lucu ketemu, penasaran, disaksikan, didengar, ketemu hidayahnya. Nah, berarti Allah sudah buka tuh. Nah, makanya ketika Allah sudah buka kesempatan ini jangan tunda-tunda untuk kita berubah. Karena ingat, kematian gak pernah menunggu taubat kita, kematian gak pernah menunggu taat kita, kematian gak pernah menunggu solehnya kita. Siap atau tidak siap Allah menjemput. Banyak loh anak-anak muda sebelum mengalami masa tua mereka udah dijemput oleh Allah. Sedangkan tadi di awal kita sudah bahas hidup ini adalah menguji kamu siapa yang terbaik aman. Allah lebih mencintai anak-anak muda yang soleh. Aino kolot mah wajar sareng. Kita di saat nafsu menggebu-gebu, semangat yang berapi-api, kesempatan bermaksiat pun luar biasa gitu. Ada aya aki-aki marek milu dugem geus teu kuat. Gitu nya. Nah eta rek ngebut-ngebutan balik dikerok gitu kan repot. Tapi kita mah keur lagi in-innya lagi semangat-semangatnya, tapi kemudian ras semangatnya, tenaganya dia curahkan untuk sesuatu yang Allah sukai. Maka Allah lebih mencintai pemuda yang taat. Gitu. Lain Allah bukan berarti Allah enggak suka orang yang tua yang taat, tapi pemuda yang taat lebih Allah cintai. Makanya pantas kalau Nabi mah selalu istilahnya kan ada satu hadisnya, ya masyarus sabab, wahai para pemuda, manis tato amin kumul ba'ah, bila kamu sudah mampu untuk menikah hendaklah menikah. Kenapa?
Karena ingin bahwa pemuda itu amalnya luar biasa. Karena dari menikah itu dia bisa melakukan amal yang luar biasa. Beda dengan Kang Opik. Besar kumaha lamun kuliah keneh teu naon, asal bisa nafkahan. Karena dengan menikah itu dia pikirannya kan banyak kreatif, terus mikiran karena dia punya tanggung jawab. Dua, dia mau tiap orang menikah itu setan enggak suka. Kenapa? Berarti dia akan satu kan tadi saya di awal saya sampaikan setan memperdaya manusia dengan seksnya. Ketika orang menikah udah jong mereka gagal. Surak cerik setan teh. Makanya buru-buru nikah setannya nangis gitu. Aduh. Amin. Udah nikah Ustaz. Oh, gitu. Mantannya tapi. Ya, berarti dia yang benar-benar ingin dekat dengan Allah. Tuh, lu sih ya kan. Ada pertanyaan enggak? Bagi Ahwat yang masih hubungi aja. Ya, silakan ya. Dilelang. Ada lagi yang mau ditanyakan atau enggak ini Ustadz ada juga masih dari Instagram sebenarnya nih kan di tengah keglamoran kehiruk-pikukan kehidupan anak muda yang keren ya Ustadz ya. Ini mereka tuh sebenarnya kosong kalau bisa tanpa ilmu agama gitu. Itu bagaimana caranya mungkin contoh kasusnya adalah mungkin teman-teman saya sendiri juga yang mereka tuh udah sukses, udah terkenal, udah mapan tapi ya kosong gitu. Itu bagaimana caranya pengen belajar agama cuman ya gengsi lah, malu lah gitu. Takut kayak cie kajian gitu atau apa gitu. Cie ngaji gitulah biasa lah gitu kan. Pak Ustadz gitu-gitu. Kadang-kadang suka enak justru disebut Pak Ustadz daripada bleh kan dengerin orang. Itu gimana Ustadz biar mungkin yang dari awal-awal nih yang lagi nonton yang mungkin baru hijrah atau mungkin pengen ngajak sahabat temannya hijrah awal-awal tuh biar istiqomah atau nggak mungkin biar ya pelan-pelan itu on the track yang seperti kata Ustadz itu gimana caranya? Ada tipsnya mungkin triknya? Kita semangat pada sesuatu tuh karena kita tahu apa yang akan kita dapat. Nah, kan gitu kan? Yeah. Jadi contoh orang semangat kuliah ngambil jurusan apa? Jurusan pariwisata Ustaz. Berarti kan kebayang kan manajemen pariwisata yang dikejar apa? Nggak mungkin kan dia nggak ada cita-cita ngambil itu semangat mau. Yeah. Jadi saya tuh sebenarnya pengennya ke elektro. Tapi itu kejeblos jadi itu pasti nggak semangat nih. Yeah, pasti itu diceritain nggak di situ? Ke pariwisata? Ada Ustaz. Oh ada, berarti nggak full. Nggak full. Ya itu berarti Anda semua tersiksa ya. Pengennya apa awalnya? Pengennya manajemen yang biasa. Ke pariwisata Ustaz. Nggak apa-apa, itu udah takdir Allahnya. Jadi lulus juga. Kalau nasi sudah jadi bubur, ya tinggal dibanjur. Ya nikmati aja lah. Jadi kadang kita kan takut dengan cacian orang, hinaan orang, padahal ngehina orang no agama mah halus. Mana Pak Haji? Kan ya. Aneh. Bu Haji, alhamdulillah. Saya dulu ketika suka ngaji ke Darut Tauhid, teh yang ketika lewat, Pak Haji gitu. Assalamualaikum. Sok kanu make cadar eta mah moal kan, "Hei Neng, sing swing" malah gitu kan. Sing swing gitu apa nah tuh si sweet nanya eta lah. Moal tapi assalamualaikum kan halus ya. Keun bah mereka tapi meledek napu halusnya. Assalamualaikum kan. Jadi kita kadang-kadang itulah godaannya. Ketika kita memutuskan nih udah dapat nih hidayah. Kita mau nggak mengambil menjemput hidayah yang sudah datang ini. Tinggal kita songsong hidayah ini. Bahasa saya sih tutup kuping dulu deh. Gitu kan, tutup telinga dulu, nggak usah tutup mata kayak sing tiba baraduknya. Takutnya biarkanlah beraksana sini. Orang mencela, karena kalau kita fokus kepada orang yang mencela kita nggak akan bisa menjadi baik. Orang bisa semangat kepada satu amal karena dia tahu apa yang akan dia dapatkan. Sementara orang-orang yang berhijrah itu Allah menyukai, Allah mencintai. Bahkan siapa yang mendekat kepadaku, maka aku akan lebih dekat kepadanya. Kan bahasanya bahasa Quran tuh waman jahada fina, siapa orang yang berjihad di jalan kami lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka itu jalan-jalan kami. Jadi orang yang berjihad, kenapa disebutnya berjihad? Karena melawan hawa nafsu. Nafsu itu nggak suka dihina, nggak suka dicaci, direndahkan, tapi kita mampu melawan. Makanya apa tipsnya? Lawan. Ketika kita mampu melawan rasa malu, kadang-kadang ngaos muhun, itu teh nggak pede gitu, bade ngaos
ante abdi mah menuju jalan-jalan cenah. Karena malu gitu kan. Makanya ketika Allah udah beri nih petunjuknya, sok jangan malu. Inilah kita berjihad. Jadi jihad ulah kebayang ngangkat senjata wae. Tapi melawan rasa malu, melawan hinaan cacian orang lain. Kenapa? Karena kita tahu rewardnya. Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan beri tunjukkan kepada jalan-jalannya. Yang maksud jalan-jalan itu begini, Allah akan mudahkan dia melakukan amal-amal yang lain. Jalan, kan di sini jalan tuh banyak. Subuh tuh jama dari sabil. Salat itu sabilullah. Infak itu sabilullah. Misalkan tahajud itu sabilullah. Nah, ketika orang mampu mengalahkan rasa malunya, rasa malasnya, berani melawan cacian orang lain dengan dia tutup kupingnya tetap lurus, maka Allah akan berikan kenikmatan bagi dirinya untuk menikmati, untuk tetap di jalan Allah. Tapi orang yang gampang kalah gitu, ya itu repot. Makanya orang akan semangat, akan mampu melawan itu semua ketika kita tahu balasan Allah kepada kita. Makanya ingat bahwa intan surullah yansurkum. Bila engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Itu udah kita yakini saja. Makanya ketika ini malas nih, lawan. Berarti kita sudah nolong agama Allah dengan kita belajar, kita ikut kajian, maka Allah akan menolong kamu. Lama-kelamaan mereka kan capek. Memang Nabi nggak ada yang menghina, oh loba itu. Sahabat Nabi nggak ada yang mencaci, banyak. Sahabat Nabi dulu ada yang malu, ada pemalu, isin. Contohnya dulu ada orang yang mau masuk Islam tapi malu-malu. Masa sih saya udah tua gini masuk Islam, masa saya kan orang terpandang kok saya ikut kajian dengan Rasulullah kan? Ada rasa malu itu. Ketika mereka berani nih melawan ini, lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Jadi kami akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Bahasanya akan kami mudahkan mereka melakukan amal-amal yang soleh. Jadi ketika mereka berjihad melawan hawa nafsunya tadi, Allah akan berikan kemudahan mereka untuk beramal. Kang Buni bisa langkahnya ringan datang ke tempat ini. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah melawan. Dulu pernah nggak ada bahasa Sundanya mandek mayong kan? Apa mandek mayong? Keraguan-raguan kan? Dilawan kan? Iya. Sudah dilawan, Allah akan berikan kenikmatan itu. Makanya kalau sekarang ke masjid itu jadi lebih nikmat. Kenapa? Karena kita sudah ada fase kita melawan rasa malas kita dulu. Rasa malu kita dulu. Nah itu. Kayaknya udah habis nih waktunya nih. Wah, masa masih jam 7. Ini luar biasa sekali ya. Ini peran dari pemuda. Ada yang bertanya nggak Pik dari kamu? Ada sih, karena berhubung tadi sedikit lagi satu lagi aja. Ini mah ada sih pertanyaan dari YouTube ya. Cuman memang nggak sesuai dengan tema. Ini makanya ada yang jawab deh. Misalkan di sini ada bab tentang koperasi ya. Cek aja Ustadz Aminur udah bagus itu, makanya jangan ditanyakan ke saya lah, kita nanti ke Kang Buni aja dijawab. Ngerti saya aja. Aduh. Apa Pik pertanyaan dari kamu Pik? Ini tadi kata Syekh Habib Nurmagomedov yang kan orang kafir tuh nggak ngelihat dia nggak baca Quran, tapi ngelihat kita gitu. Terus berhubung juga dengan semangatnya peran pemuda, kadang juga kan diantara mungkin di teman-teman ya saya gitu ngalamin ada yang semangating dalam berislam teh ngejos banget sampai ya saklek, dan maksudnya teh ya karena dia udah ngejos jadi ya wih haram gitu terus teh kayak nggak enak gitu yang jadinya teh orang-orang teh serem gitu ngelihat dia teh. Nah gimana cara menghadapi orang seperti itu gitu? Menyikapinya ya menyikapinya gitu. Hadapilah gitu. Kalau cara menghadapi hadapilah. Menyikapinya. Gimana saja kan pemandangan orang tuh kayak ternyata Islam tuh kayak gitu. Di zaman Nabi orang ngejos gitu mah ada, datang teh saya marek salat seterusnya. Naon? Aina, di mana posisi saya dibandingkan dengan Nabi? Saya akan sholat, tidak akan tidur. Saya mah luar biasa lagi. Saya tidak akan menikah. Nah, kenapa? Kayak nggak akan konsen saya kalau menikah itu. Nah, satu lagi, saya merek saum mau buka-buka. Wah, luar biasa kan? Oleh Nabi, ya ulah gitu ya. Aku sholat, aku tidur. Aku saum, aku juga berbuka. Dan aku juga menikah. Menunjukkan, makanya kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab al-iqtisad bil amal. Sineger tengah, pertengahan ketika beramal. Jangan sampai orang tuh ngejos di awal semangat tapi lemah, lama kelamaan dia futur kemudian bosan. Nah biasanya
orang itu ada orang yang pertama belajar dan menemukan yang baru sehingga melihat yang lain itu pasti salah. Nah, kenapa? Nah, ini juga makanya ke teman-teman. Tadi kan di awal, Ya. iman yang kuat ditopang dengan keilmuan. Makanya ilmu itu luas. Jadi jangan sampai baru satu langsung kita ngejudge semua salah. Makanya ini biasa berarti bukti ini belum sempurna. Saya ngalamin di masa itu kok dulu. Ketika saya belajar, tiap yang beda dengan saya pasti salah nih. Ini bidoah nih. Ini bidoah, ini pasti salah nih. Gitu. Kenapa? Ya tadi gitu. Bahkan ada satu kajian bagus. Kalau ngaji di sini mah baru 2 kajian tuh tahu yang salah, tahu yang bid'ah gitu kan. Ya ada satu hal yang memang orang harus perlu tahu bid'ahnya. Ada di sini wilayah ikhtilaf. Nah ini yang perlu bahwa kita belajar itu masih baru 1-2 kajian bisa nyalahkan batur kan aneh. Iya, Justru inilah yang ke teman-teman nih. Jadi penting kita memperluas wawasan. Kita banyak belajar. Ilmu Islam tuh luas. Hasanah keislaman tuh luas. Makanya kalau kita misalkan sudah belajar sesuatu, melihat yang beda, jangan dulu memponis wah tiap orang yang beda dengan saya itu naon salah. Jangan sampai seperti orang buta yabak gajah. Aduh. Yabak gajah cek jika tangan kalapa, cek aing jika tangan kalapa, cek ini dia menjawab iya naon, siga pecut, gajah mah gitu. Ekornya ya. Oh, yang satu lagi, naon siga kipas, naon, karena dia nyabak apa? Teling kupingnya gitu. Masing-masing pada itu juga gajah juga. Tapi ini baru belajar di sini, ini baru belajar di sini, ini baru belajar di sini. Jadi bagi saya teruskan belajarnya, jangan dulu memponis orang yang berbeda dengan kita langsung salah gitu. Nah ini. Maka kita juga misalkan ustadz-ustadz yang jadi murabinya gitu harus bijak juga gitu. Ketika kita menyampaikan nama yang bukan di kelompok kita itu salah, itu tidak sunnah. Selain majelis kita itu majelis bidoah. Nah itu repot. Nah eta makanya penting bahwa justru bagi saya kita bersinergi. Saya bilang gitu kan sama teman-teman. Mungkin apa yang bahasa saya ya. Contoh di kita saja. Ustadz ada yang bisa lakukan Ustadz Hanan. Saya nggak bisa lakukan. Beliau konseptor, wah pinter, cerdas gitunya. Tapi ada yang saya nggak bisa lakukan. Makanya kita bersinergi. Oh ini bagian ini, ini bagian ininya. Kita satu bingkai, satu bangunan yang namanya Islam. Nah gitu kan. Jadi kita saling melengkapi. Dan kita mah dihandap nawe kusilih babuk di orang Sunda. Padahal bahasa Indonesia berseteru. Nah, padahal Islam itu harusnya sudu ba'duha ba'don. Saling menguatkan. Kita bersaudara, bersinergi. Jangan sampai karena ada perbedaan dari sisi furu misalkan ya, perbedaan dari sisi furu kita memponis itu bukan kawan saya, itu bukan sahabat saya. Itu udah manhajnya berbeda dengan saya. Berarti apalagi langsung mencap misalkan itu ahlul bid'ah. Nah nanti dulu lah gitu. Makanya ini juga ke teman-teman kita banyak belajar dulu lah. Tapi biasanya anak itu kan tong ikut ke Ustadz eta mah bla 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 kan itu juga udah kelihatan gitu. Makanya hati-hati kita belajar bagus tapi makin luas kita membaca, makin luas kita belajar, makin luas kita menghadapi perbedaan. Nah, tapi kalau kita sempit juga tadi cek aing gajah teh jaga tangkal apa. Tidak bisa, jangan paksa kata mah kipas. Nah, karena masing-masing baru sampai di situ belum mempelajari gajah yang sempurna. Saya pun masih belum banyak yang kita pelajari, masih setitik ilmu Allah yang mungkin dititipkan kepada saya. 1 titik belum banyak yang kita pelajari. Makanya nah ini mudah-mudahan juga para pemuda itu ngejos semangatnya, justru semangat kita harus memperluas ilmu, memperluas silaturahim kepada yang lain. Dulu saya ngalamin anak muda gitu, pokoknya mah tiap nu beda geus aya musuh. Ini mah lain ikhwah nih, lain ikhwah. Jadi ikhwah itu yang satu aliran dengan kita. Mana mah ngelihat jenggotna eueuhan. Ieu mah bersih. Udah. Jadi orang tuh ikhwan tuh dari jenggotnya. Kalau la jenggot tapi la ikhwan. Bahasa Arab naon katanya. Jadi kalau tidak ada jenggotnya, wah bukan ini mah. Bukan ikhwan. Khawatir, hati-hati kita memponis yang tak berjenggot ahli neraka gara-gara ieu mah pengajiannya geus soalnya menyesatkan. Dia tuh jenggotnya tinggal ya tuh gimana meningnya ayaan gitu. Jenggotnya pindah ka dieu. Nah, hati-hati loh. Jadi jangan sampai bahwa nyunah hanya dihitung dari jenggotnya saja. Bukan berarti yang tak berjenggot tidak menghidupkan sunnah, itu sudah kan. Tapi punten teman-teman yang sudah berjenggot ayaan jika kayak saya
memponis ya ini ahli neraka itu. Kenapa? Mencukur jenggotnya. Nah, jangan sampai gara-gara bab eta sampai Buni bukan saudara saya. Teu ngamalkeun sunah. Oh jenggotan. Nginyo mah tuh Ustaz, nya sok atuh. Sampai gitu nya. Sok atuh, saya pinjamkan. Butuh berapa? Nah, inilah gitu. Mudah-mudahan jadi pembelajaran kita bagi kita semua. Kita masih semuanya sama-sama belajar. Boleh emang pakai jenggot palsu. Dititipkan di situ. Saya tadi dititip di bari nambut. Ya Allah. Udah jam 9 juga nih Ustaz ya. Kita udah sampai di penghujung acara juga. Buat teman-teman semuanya, ini mohon maaf mungkin kalau ada pertanyaan yang baru masuk ya, yang nggak sempat ditanyakan sama Ustadz Imam Nuryanto. Intinya sih mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita sebagai pemuda kita harus mengambil peran yang sangat luar biasa, karena dengan sesuatu hal kita sudah berhijrah, sudah on the track, sudah mau belajar agama gitu di jalan Allah juga, itu merupakan salah satu buat masa depan tuh suatu jalan yang sangat luar biasa Ustaz ya. Dan juga pokoknya buat teman-teman semuanya semangat, dan yang paling susah tadi adalah setan gak akan pernah diam ketika kita berhijrah dan mengusik keistiqomahan kita. Namanya KF istiqomah. Iya, Istiqomah. kita tetap semangat KF istiqomah ya. KF. Ustaz terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kalau khair bakal fix. Mudah-mudahan di bulan yang akan datang dipertemukan lagi. Amin. Bulan. Pekan depan mah awal bulan ya. Awal bulan. Itu Awal waktunya pekan Kang ya. Buni yang isinya. Awal pekan berarti. Jangan ya. Tapi kan mau disampaikan nggak? Ya Terakhir. buat para teman-teman, jadi terus semangat dalam mengamalkan ilmu-ilmunya, apalagi lagi di kondisi masa sulit ini. Betul ya, pandemi cepat nikah. Nah itu Setan gak suka kan. setan suka malah yang belum nikah. Itu bosan gitu ngomong jomblo. Kan nanti mengusir setan ya. Iya. Pokoknya terima kasih banyak. Insya Allah kita akan bertemu di pekan depan. Pokoknya kalau buat informasi untuk kajian online selanjutnya bisa lihat di Instagram di @sifmedia.id ya. Jangan lupa sebelum pamit subscribe dulu channel YouTube di Sif Media. Boleh like, share dan juga komen ya. Saya Buni Asfian. Saya Taufik Permana. Dan juga, saya Imam Nuryanto. ya, mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan, kehilafan perbuatan juga yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kita pamit dari Sharing Night bersama Sif Media. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.